Mungkin ada yang ngeh, itu di sini kata dokter dan perawat itu emang nggak bisa 100% balik. Jadi bayangin ya, normalnya adalah 142.000 sampai 424.000, tapi trombositku pada saat itu adalah 1.000. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maududi. Oke, jadi kali ini aku mau bahas tentang TB, TB-RO, TB-MDR, TB-XDR, TB kelenjar getah bening, dan lain sebagainya. Oke, jadi kenapa kok tiba-tiba aku bahas tentang hal ini gitu? Jadi karena hal-hal semacam ini adalah salah satu alasan kenapa aku sekarang bisa ada di sini. Oke, jadi pertama coba aku jelasin dulu tentang TB. Jadi TB kan tuberkulosis, yaitu adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman tersebut pada umumnya menyerang paru-paru. Namun selain itu bisa juga nyerang organ lain. Untuk yang ini biasanya disebut TB ekstra paru. Itu macam-macam, bisa TB tulang, TB kulit, TB kelenjar, dan lain-lain. Nah, kemudian fase atau tingkatan di atas TB ini adalah TB-RO. TB-RO adalah TB yang resist atau kebal terhadap OAT. Jadi buat yang nggak tahu, OAT adalah obat anti-TB. Jadi kalau misalnya kalian sakit TB jenis apapun, pasti obatnya adalah OAT. Nah, obat anti-TB ini meliputi beberapa macam obat ya, yang sudah diracik menjadi satu. Atau bisa juga obat satuan tapi dengan dosis yang fix gitu. Kemudian ada yang namanya TB-MDR. Nah, untuk TB-MDR ini adalah TB yang udah resist terhadap minimal 2 obat TB lini pertama. Yang paling poten yaitu adalah resist terhadap INH dan rifampicin secara bersamaan atau disertai dengan resist terhadap obat TB lini pertama yang lain. Untuk pengobatan tentu TB-RO atau TB-MDR ini jauh lebih susah ya. Karena seperti yang kita tahu, lawan dari kuman TB adalah OAT. Sedangkan yang di tubuh adalah kuman yang sudah kebal terhadap OAT itu sendiri. Karenanya ada yang namanya obat TB lini kedua. Ini termasuk suntik ya, yang harus disuntikkan setiap hari. Dan obat-obat yang lain. Sebenarnya masih ada satu lagi tingkatan yang mungkin bisa dibilang paling akhir. Paling final lah. Jadi semoga buat siapapun, semoga nggak ada yang masuk ke tingkat ini lagi. Namanya adalah TB-XDR. Ini adalah yang paling gawat. Jelas bahayanya bahwa kuman ini resist atau tahan dengan obat TB lini kedua, termasuk obat suntikan di TB-MDR tadi. Lalu untuk penularan kuman TB-RO, TB-MDR, dan TB-XDR ini sama seperti TB yang tidak kebal obat. Bisa dari TB biasa yang berkembang menjadi TB-RO, kemudian bisa berkembang lagi menjadi TB-MDR, dan bisa berkembang lagi menjadi TB-XDR. Namun bisa juga dari awal sudah tertular oleh yang sudah kebal obat. Jadi misal nih, ada orang sakit TB-MDR. Nah, dia dapat menularkan langsung ke orang lain TB-MDR juga. Namun terkait sumber tertularnya dari mana, dokter pun tidak bisa memastikan, karena bisa dari mana aja. Bahkan ada kejadian orang yang dengan pola hidup sangat bersih dan sehat, rajin minum vitamin, tapi ternyata kena TB juga. Karenanya untuk sumbernya dari mana, ini emang nggak bisa dipastikan gitu. Kemudian terkait biaya pengobatan, yaitu sampai sembuh, insya Allah semuanya TB ini ditanggung sama pemerintah. Tapi kalau misalnya mau dihitung-hitung, itu kira-kira untuk TB sekitar 2 jutaan sampai sembuh. Kemudian untuk TB-RO atau TB-MDR bisa mencapai 50 juta sampai 150 jutaan. Dan untuk TB-XDR tentunya bisa lebih, bisa sampai di atas 200 juta. Oke, kemudian tadi sempat dibahas ya kalau TB ini nggak hanya nyerang paru. Juga ada macam-macam. Salah satunya kelenjar getah bening atau biasa disebut lymphadenitis tuberculosis. TB kelenjar lah gampangannya. Nah, jadi mungkin ada yang ngeh itu di sini. Ini aku ada bekasnya ya, di leher sebelah sini. Jadi aku dulu kena TB kelenjar. Dan tingkatannya ini adalah TB-MDR. Jadi yang udah resist terhadap minimal 2 obat anti-TB. Lalu pengobatan sampai total ya, mungkin dari awal itu bisa sampai 2 tahunan. Dari yang dulu aku sempet yang kurus banget, sampai inget banget aku dulu. Jadi pas di puskesmas sempat kesel sama seseorang gitu. Jadi kayak yang dikatain gitu, kayak yang terlalu kurus ini mas, kayak gitu. Ya emang iya, maksudku
Tapi aku pun nggak ingin kayak gini gitu. Tapi emang kondisinya yang seperti ini. Jadi terendah itu dulu aku sampai di 42 kg. 42 kg. Sampai sekarang ini aku udah 69 kg. Dan untuk efek samping pengobatannya itu banyak banget ya, macam-macam juga. Tiap orang bahkan ada yang beda-beda. Salah satunya ini, kulitku kalau dokter dan perawat di sini bilangnya gosong gitu. Jadi emang itu salah satu efeknya. Cuman makin kesini kayaknya udah mulai memudar ya mungkin, tapi emang kata dokter dan perawat itu emang nggak bisa 100% balik, tapi berangsur lah membaik gitu. Cuman ini beneran kelihatan banget. Jadi aku beberapa kali ke kampus itu ketemu dosen, ketemu kakak tingkat, ketemu teman-teman ya, itu mereka pada tanya, kok malah ireng awakmu saiki? Jadi emang salah satu dari efek sampingnya. Oke, jadi balik lagi ke TB kelenjar ya. Jadi karena ini aku dulu sempet drop-dropan, bahkan sampai tiap 2 minggu sekali itu opnam. Sebenarnya nggak gitu konsepnya. Tapi kan aku itu jadwal kontrol biasanya 2 minggu. Nah, tiap kontrol itu dicek ternyata ngedrop. Akhirnya disuruh opnam gitu. Contoh ini kondisi terparah ini HB ku ada di 4,5. Jadi dulu pas HB 4,5 langsung suruh opnam kayak gitu. Buat yang nggak tahu, HB itu darah ya. Jadi hemoglobin. Itu normalnya orang dewasa itu 13,4 sampai 17,7. Nah, di sini aku 4,5. Jadi jauh banget ya. Sampai dulu sama dokternya itu dibilangin, "Loh, Mas, kok sampean kuat nggak semaput?" Jadi seperti itu ya. Kemudian tentang darah ini juga yang aku bilang ngedrop itu bukan hanya HB saja, tapi trombosit juga. Jadi darah kan ada macam-macam tuh. Kalau orang medis biasanya sebut darah merah, darah kuning. Nah, trombosit atau darah kuning ini aku pernah pas di Rumah Sakit Saiful Anwar dulu di Malang nyampe di 9 ribuan. Bahkan aku inget juga pernah dulu kata dokternya pas lagi opnam itu, inget banget kalau aku dibilangin trombositku itu 1000. Sedangkan normalnya orang dewasa itu trombosit adalah 142.000 sampai 424.000. Jadi bayangin ya, normalnya adalah 142.000 sampai 424.000, tapi trombositku pada saat itu adalah 1000. Jadi dokter saya bilang, "Wah, kritis sampean iki Mas." Aku sampai, "Oh, iya ta, Dok? Oke. Jadi aku juga nggak tahu juga ya, kok aku pada saat itu masih bisa sadar gitu. Meskipun emang lemes ya, tapi masih bisa lah merespon biasa gitu. Nggak tahu karena mungkin emang udah kebiasaan, kurang fit dari dulu ya. Jadi dulu aku tuh opnam itu selangganan banget. Sampai disuntik itu biasa wes. Transfusi juga biasa. Jadi kayak yang, oh transfusi, oke. Terus mau di opnam, oh iya, kayak gitu. Mau diambil darah, oke silahkan, kayak gitu. Sampai ngerasain juga yang namanya transfusi darah itu belasan kantong, entah dari yang darah merah ataupun yang trombosit tadi. Sampai akhirnya, jadi dulu itu aku sampai yang kayak yang mau nyerah gitu loh. Soalnya posisiku udah bener-bener gak karu-karuan banget. Ngedrop, nggak karu-karuan, lemes, gak kuat nyampo-nyampo lah. Itu lama gitu, berbulan-bulan, sampai lebih lah dari setahun pada waktu itu ya. Jadi total sampai sembuh itu kira-kira dari awal sakit itu 2 tahun lah. Setahun lebih itu kondisi drop-dropan kayak gitu terus. Dan nggak jelas itu akhirnya sampai bener-bener yang mau nyerah gitu. Bahkan, jadi setelah aku sembuh itu ya sempat diceritain sama bapakku, kalau ternyata bahkan aku sudah sempat diikhlaskan. Jadi kayak yang dibacain surat apa gitu aku lupa. Intinya biasanya itu untuk melepaskan gitu. Jadi kalau udah dibacain itu menandakan kalau kita itu udah ikhlas, biar mempermudah gitu. Jadi kalau emang mau diambil ya silahkan, kayak gitulah intinya. Cuman ternyata kata bapakku udah dibacain sampai 2 kali, kok masih bertahan gitu. Jadi emang belum waktunya. Jadi kita tetap berusaha gitu. Orang tuaku, oh berarti emang belum waktunya. Oke, kita fighting kayak gitu. Kemudian yang tadi awal aku bilang, ini adalah salah satu alasan kenapa aku sekarang ada di sini. Karena aku ingat banget itu. Jadi dulu ibuku sering nonton video-video semacam ini. Jadi ibuku bilang kalau emang dia itu inisiatif nyari-nyari sendiri, terus ditonton, kemudian dikirimkan ke aku. Dikasih tahu kalau ini loh, dia itu dulu sakit ini juga. Sakit TB, entah TB apa ya, cuman intinya TB juga. Dan dia sekarang udah mau makan dan tubuhnya itu udah membaik lah, udah wes mulai lemu lah. Soalnya kan bener-bener emang posisi sakit TB waktu itu bener-bener nafsu makan itu nggak karu-karuan. Sebenarnya kita pun pingin gitu loh, pingin makan tapi nggak bisa, nggak tahu kenapa. Emang mungkin apanya gitu ya, bingung juga jelasinnya. Jadi mungkin karena ini juga alasan kenapa orang TB itu berat badannya biasanya turun, salah satunya ya. Nah, karena ngelihat hal-hal kayak gitu tadi, ibuku jadi kayak ngelihat
secercah harapan gitu. Dari situ kayak yang ini loh ada dan ini beneran bisa gitu, bisa sembuh. Akhirnya ibu tetap stay positif, nyemangatin aku dan ngasih tunjuk video-video kayak gini. Jadi ibu lihat di video itu orang tersebut ya, itu suka nyemil roti gitu. Aku dibeliin roti sama ibu. Jadi intinya bener-bener karena video seperti ini, ibuku jadi percaya kalau aku bakalan sembuh juga di kemudian hari. Faktornya banyak banget sih, dari keluarga dan dari orang-orang terdekatku saat itu. Sampai akhirnya aku bener-bener bisa fight, bisa bertahan sampai sembuh sekarang. Jadi kalau kata dokter harus begini, aku ikutin. Kalau kata dokter harus begitu, aku ikutin. Sampai akhirnya aku dapet ini. Jadi ini pemenang lomba kepatuhan berobat pasien TB kebal obat. Terus ini surat keterangan sembuh ya dari Banyuwangi. Ini surat keterangan sembuh dari Jember. Ini juga dapat piagam penghargaan ya. Piagam penghargaan atas semangat dan kesuksesannya menyelesaikan pengobatan TB resisten obat. Waduh. Jadi alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh ya. Kalau nggak salah itu seingatku 29 Oktober tahun 2019. Terus setelah itu juga masih ada kontrol. Jadi 2 bulan kemudian dikontrol, dicek lagi, oh masih oke. Terus beberapa bulan kemudian dicek lagi, oh iya masih oke kayak gitu. Intinya di maintain lah, memastikan kalau benar-benar sudah clear gitu. Kemudian soal kenapa kok aku dulu suka pakai masker. Sebenarnya ini bukan karena ini ya. Karena emang dari dulu aku emang suka pakai masker. Jadi mungkin ada beberapa foto ya. Ini contohnya, ini awal masuk kuliah sekitar 8 tahun yang lalu berarti. Jadi emang dari dulu aku suka pakai masker. Yang pertama, karena emang hidungku ini agak sensitif. Jadi misalnya kena debu apa gitu, bisa flu atau dan lain sebagainya. Jadi pas kuliah aku pakai masker. Bahkan pas ospek pun itu aku pakai masker. Sebenarnya kan nggak boleh ya, cuman aku sampai izin gitu dulu. 8 tahun yang lalu. Jadi dulu aku sampai rutin gitu beli masker di apotik ya. Dulu pas harganya itu masih 25.000 ya. Jadi 25.000 itu dapat masker medis. Bahkan aku inget banget aku dulu pernah beli pas flash sale. Jadi itu beli 10 pak, harganya 15 ribuan. Jadi aku beli total 150 ribuan itu dapat 10 pak. Atau kalau isinya berarti total 500 masker medis. Jadi emang udah kebiasaan pakai masker gitu. Karena menurutku emang nggak ada salahnya gitu pakai masker. Maksudnya nggak ada hal negatif gitu loh karena pakai masker itu. Malahan banyak positifnya, entah itu menjaga kita, bahkan menjaga orang lain. Kalau mungkin ada negatifnya, mungkin pandangan aja ya, pandangan orang. Jadi kayak yang, kenapa sih kok selalu pakai masker kayak gitu. Bahkan mungkin kayaknya ada beberapa orang yang melihat itu kurang sopan gitu kalau pakai masker. Bahkan dulu banyak ya komen di YouTubeku, itu yang nanyain, kok pakai masker sih? Kok Mas Maududi pakai masker? Atau harusnya maskernya dibuka dong minimal pas lagi ngomong. Jadi soalnya kan emang aku dulu pas ke vlog itu awal-awal kan emang nggak tak buka gitu. Aku ngomong itu maskernya masih dipakai. Terus banyak yang bilang kayak gitu. Akhirnya aku mulai membiasakan sedikit demi sedikit kalau pas lagi ngomong itu dibuka. Terus bahkan lama-kelamaan kebiasa kayak gini gitu. Biasa nggak pakai masker. Cuman ternyata makin kesini ya, jadi ada pandemi ini, ada virus ini. Terus semua orang jadi pakai masker gitu. Jadi aku kayak yang, aku dari dulu tuh pakai masker. Terus sudah membiasakan diri nggak pakai. Terus sekarang tiba-tiba semua orang bermasker. Kayak yang gimana gitu. Cuman aku senang sih. Jadi apa ya namanya, lumayan bersyukur lah. Bukan bersyukur karena ada pandemi ya, tapi karena ada pandemi ini dari sudut pandang lain ya, aku jadi lebih mudah untuk nyari masker. Maksudku masker non-medis. Jadi dulu masker non-medis itu memang susah banget nyarinya. Aku harus ke sana kemari ke toko-toko gede gitu ya. Bahkan untuk maskernya cuman ada di satu tempat di ujung gitu doang. Dan itu pun terbatas, jelek-jelek gitu loh. Dan sekarang udah macam-macam variasinya, jenisnya, tipenya, gampang banget lah pokoknya didapat. Bahkan di pinggir-pinggir jalan pun banyak yang jual gitu. Ya begitulah intinya. Makanya yang paling gampang dari dulu kalau ada yang tanya, kok Mas Maududi pakai masker? Itu paling gampang jawabnya karena emang hidungku sensitif, udah, jadi nggak bohong gitu. Dan itu jawaban tersimpel, meskipun emang pada saat tanya itu, aku sedang sakit ini gitu. Oke, jadi mungkin video tentang ini cukup sekian dulu ya. Jadi dari dulu tuh aku sebenarnya bingung mau jelasin tentang ini. Mau cerita itu bingung karena ceritanya terlalu kompleks gitu. Jadi terlalu kompleks, terlalu panjang, dan bahkan
tiap kali aku mau bahas ini, itu dulu aku sampai nangis gitu, beneran. Jadi mungkin ini waktu yang pas lah menurutku. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, ada apa-apa, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau jawabannya simple, bisa aku langsung jawab. Kalau misalnya emang cukup kompleks juga, mungkin bisa aku bahas di video selanjutnya. Kesimpulannya, jadi tadi kan aku bilang kalau karena video-video semacam ini adalah salah satu hal yang membuat aku sekarang bisa seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang ada di posisiku dulu, itu bisa jadi lebih termotivasi gitu. Jadi emang beneran bisa gitu. Dari dulunya aku yang hampir nggak punya cita-cita, jadi dulu tuh cita-citaku hanya pingin olahraga, pingin bisa olahraga, pingin bisa lari. Karena dulu dari kamar tidur ke toilet aja itu kayak yang mau pingsan gitu sampean. Keinginanku juga dulu itu cuman pengen menikmati udara segar, pengen ke pantai, kayak gitu doang. Dan yang paling utama pengen sehat. Lihat orang-orang di medsos ya, jalan-jalan, makan-makan, hangout sama teman-teman, tapi masih suka ngeluh. Itu rasanya kayak yang mau bilang ke mereka kalau, bro, kamu itu harus bersyukur karena masih dikasih sehat. Di sini soalnya banyak banget yang lupa gitu. Jadi lupa kalau tubuh yang sehat itu adalah termasuk karunia yang sangat berharga, yang harus disyukuri banget gitu. Jadi dari hal ini aku juga belajar kalau mahal banget emang kesehatan itu. Jadi bener-bener, meskipun tadi aku di awal bilang ya, kalau segala jenis pengobatan TB sampai sembuh itu ditanggung atau disubsidi sama pemerintah, tapi tetap aja, entah itu rugi waktu atau materi juga tetap. Kayak pas aku dulu, waktu masih rawat jalan di Saiful Anwar ya, di Malang dulu, jadi aku kan bolak-balik tuh, bisa 2-3 kali dalam sebulan. Itu bisa habis 500.000. Itu untuk perjalanan ya, transportasi, makan, dan lain-lain lah. Untuk sekali jalan PP gitu. Apalagi kan kereta ke Malang itu cuma satu. Jadi nyampe sana siang, terus periksanya itu baru besoknya gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Oh iya, sebelumnya disclaimer ya, bahwa semua yang aku sampaikan di video ini adalah dari sudut pandangku sebagai pasien. Jadi semua yang aku share di sini adalah berdasarkan pengalamanku. Karena emang aku bukan dokter atau spesialis semacam ini ya. Jadi kalau misal ada yang salah atau misinformasi, boleh banget komen di bawah untuk kita koreksi sama-sama. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih banyak sudah nonton sampai sini. Jangan lupa share ke teman-teman, saudara, atau siapapun lah yang sekiranya membutuhkan kepercayaan diri untuk terus menjalani hidup. Dan buat yang ada di posisi seperti aku dulu, semangat! Pasti bisa. Ikuti aja apa kata dokter. Itu semua nggak bohong kok. Jadi bisa sembuh. Kayak aku ini ya, bener-bener nggak nyangka gitu. Dari awalnya yang hampir nggak punya cita-cita, karena wis parah ya. Sampai akhirnya sekarang bisa sembuh, terus lulus kuliah, wisuda, menikah, dan kemarin juga baru aja ACC ya. Jadi sekarang aku dan istri udah punya rumah sendiri. Lalu ini juga istri lagi hamil bulan ke-7, jalan 8 bulan. Minta doanya juga supaya dilancarkan persalinan besok, sehat semuanya ya. Oke, cukup ya, ini penutupnya kayak kepanjangan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.